Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan diberi kemudahan segala urusan. Amin ya Rabbal alamin. Sudah hampir 1 tahun ya di negara kita, bahkan di seluruh dunia, sedang mendapati ujian, yaitu COVID-19. Ini berhasil mengubah semua lini kehidupan. Keharusan social distancing demi menghambat penyebaran virus berbahaya ini berimbas pada perekonomian yang terpuruk. Banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar, banyak usaha-usaha kecil, menengah, dan semua sektor mikro, semua banyak yang gulung tikar karena tidak ada omset. Dengan banyaknya jutaan orang yang banyaknya usaha yang tutup ini, tentu segaris dengan banyaknya pengangguran, banyak dirumahkan, banyak yang diliburkan, banyak yang bahkan dipecat karena perusahaan ini tidak mampu untuk memberikan gaji karena operasional sudah tidak berjalan. Lalu apa? Efeknya adalah pengangguran banyak. Nah, dari pengangguran ini, teman-teman yang sekiranya berjiwa menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur, menjadi seorang pebisnis dan pengusaha, yang tadinya seorang yang bekerja kepada orang lain, sekarang diubah menjadi harus usaha, dipaksa harus usaha karena tidak ada penghasilan. Supaya roda ekonomi ini, ekonomi keluarga, ekonomi diri sendiri ini bisa terus menggelinding. Walaupun ada imbas dari pandemi. Tapi yang kebutuhan terlanjur besar, bagaimana untuk memulihkannya? Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Memang cukup lama, tapi kalau kita tidak mulai, lebih lama lagi ini akan pulih seperti itu. Di tengah kelesuan akibat pandemi ini, kita jadikan peluang atau kita jadikan waktu, kesempatan untuk merintis usaha. Tapi gimana orang-orang banyak yang tidak keluar rumah kok kita memulai usaha ini gimana? Yang lain aja banyak yang tutup. Tunggu dulu. Banyak yang tutup ini yang jalan dan membutuhkan kondisi normal. Jadi kita membuka usaha ini menciptakan ide usaha dalam kondisi yang tidak normal. Artinya nanti kalau sudah normal, usaha kita sudah settle, sudah kuat, sudah kokoh, dan lebih gampang untuk besar. Salah satunya adalah bisnis yang potensial. Di tengah pandemi, di tengah penurunan daya beli, dan orang yang membatasi aktivitasnya, ternyata usaha-usaha atau bisnis ini masih cukup banyak yang bisa dipertimbangkan. Karena pandemi ini adalah menghasilkan kebiasaan yang baru. Orang menjadi lebih sadar akan kesehatan, pentingnya menjaga diri, bisnis masker, face shield, bisnis hand sanitizer adalah bisnis-bisnis baru yang bisa kita kembangkan di tengah kebiasaan baru orang-orang ini.
Lalu banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah, mengakibatkan banyak kaum ibu-ibu, kaum perempuan ini membutuhkan baju yang tidak bisa untuk keluar. Nah, kita bisa menjadi pengusaha baju misalkan dengan reseller atau beli secara online kita jual kepada mereka. Selain baju tentunya, karena orang banyak di rumah ini butuh yang alat peraga olahraga. Ini banyak yang butuh karena orang banyak di rumah, ada aktivitas. Pendukung-pendukung olahraga ini seperti sepeda, helm, pakaian olahraga, sepatu, dan banyak lagi yang lainnya. Ini bisa menjadikan bisnis untuk kita juga. Selanjutnya adalah kita menjadi guru privat, ya, karena menjadi pembimbing, karena ini anak-anak sedang sekolahnya di rumah, sekolahnya online dengan daring, ya. Kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang di rumah, karena tidak semua orang tua itu bisa membimbing anak-anaknya untuk belajar. Jadi kita bisa menjadi pembimbing untuk mereka dengan menjadi guru privatnya. Karena banyak orang tua yang kesulitan, bahkan tidak ngerti. Nah, pelajaran dari anak-anaknya itu kadang juga males karena tidak ngerti. Anaknya juga semakin bingung bertanya kepada orang tuanya sendiri nggak tahu. Lah, kita peluang kita menjadi guru privatnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu apa? Kalau kita kesulitan, yaitu pilih yang modalnya itu ringan. Menjadi guru privat ini nggak ada modalnya. Contohnya seperti itu, cari yang modalnya ringan agar kita tidak kerepotan untuk mencari modal. Bisnis-bisnis potensial lainnya adalah menjual makanan dari rumah. Ini juga sangat berpotensi di tengah pandemi. Lalu nggak usah dipaksakan bisnis yang besar-besar, kita jalankan saja yang paling memungkinkan dengan kondisi pandemi yang masih membatasi aktivitas masyarakat. Pilih bisnis-bisnis yang memungkinkan dijalankan di tengah situasi seperti ini. Pertimbangannya adalah situasi dan pembatasan orang yang keluar rumah. Jadi kita ambil peluangnya di antara itu. Selanjutnya adalah mengoptimalkan media sosial untuk marketingnya, ya. Tidak usah bingung memasarkan bisnis. Manfaatkan semaksimal mungkin kehadiran media sosial. Sekarang di rumah bisa menghasilkan lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat fanspage, dan lain sebagainya. Masih banyak cara untuk mendapatkan penghasilan secara online, seperti itu. Teman-teman perlu ketahui bahwa bisnis ini nanti setelah pandemi ini berakhir, karena wabah ini pasti ada akhirnya. Tidak terasa nanti perlahan setelah kondisi normal, kita bisa mengekspansi secara perlahan bisnis kita ini. Kalau sudah normal, ya kita ekspansi. Walaupun pemula dalam dunia bisnis, ya, membesarkan bisnis kadang dengan keadaan yang sulit, dibangun dengan keadaan yang sulit seperti ini nanti akan menjadi sangat mudah ketika akan
dibesarkan. Biarin perekonomian lesu, tapi kita bisa mencari celah yang lebih bagus. Kita maksimal di kelak perekonomian ketika sudah membaik, bangkit dan stabil, kita baru berekspansi dan bisa mengeluarkan modal yang lebih besar. Untuk sekarang kita mulai dari yang modalnya sangat kecil. Teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan menjadikan kita terus semangat, dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Ada kata yang tidak berkenan, ada salah kata, ada perasaan yang tidak enak melihat video ini. Kami ambil video dalam kondisi hujan ini ya teman-teman, dalam perjalanan pulang ke rumah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya beserta keluarga kita dan teman-teman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.